Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United di hari Ahad sore waktu Eropa atau hari Ahad malam waktu Indonesia ini akan bertanding menghadapi Brighton ya di babak ketiga Piala FA. Dan seperti biasa gua akan menyampaikan konferensi pers dari sang interim sementara pula ya, Darren Fletcher, karena Manchester United kabarnya sedang berusaha untuk merampungkan ini usahanya untuk mendatangkan pelatih interim pekan ini ya, sehingga pekan depan seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ini sudah bisa diumumkan siapa interim yang akan membawa Manchester United atau memimpin Manchester United ini sampai dengan akhir musim nanti. Ada dua nama yang sedang sangat kuat sekali diberitakan, yaitu adalah Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick. Yang keduanya ini sedang dilakukan assessment ataupun juga bahkan interview ya oleh pihak manajemen Manchester United. Sebenarnya ada nama ketiga, yaitu adalah Ruud van Nistelrooy, tapi tidak ada pembicaraan yang dilakukan dengan Ruud van Nistelrooy karena manajemen saat ini, khususnya Omar Berada dan juga Jason Wilcock sudah pernah bekerja sama bahkan dengan Ruud van Nistelrooy ketika Ruud van Nistelrooy ya menjadi interim setelah pemecatan Erik ten Hag. Gue tidak berbicara lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Balik lagi ya ke konferensi pers. Kabar dari skuad Manchester United, apakah ada pemain baru yang akan kembali lagi atau seperti apa? Darren Fletcher mengatakan tidak ada ya. Walaupun ada pemain yang negaranya sudah selesai di Afrika tapi tidak langsung bisa kembali. Dan kita akan memiliki pemain yang sama ketika menghadapi Burnley. Jadi tidak ada penambahan pemain baru. Bryan Mbeumo dan Nocer Mazraoui tidak tersedia. Pentingnya Piala FA. Ini merupakan kompetisi yang sangat penting, dan Manchester United ini tentang memenangkan trofi. Kita memiliki sukses yang sangat bagus di beberapa tahun terakhir ya dengan memenangkan trofi. Kita memenangkan trofi ini beberapa tahun yang lalu dan kita juga sempat kalah di final beberapa tahun yang lalu. Ini merupakan kompetisi yang luar biasa. Trofi pertama yang saya menangkan sebagai seorang pemain. Jadi ini merupakan turnamen yang spesial. Tidak di Eropa, kita sudah tersingkir di Piala Liga dan ada Premier League dan tentu saja FA Cup. Ini merupakan sebuah trofi yang kita harus berusaha untuk menangkan, dan kita juga harus memberikan kepercayaan diri kepada diri kita masing-masing untuk punya kesempatan memenangkan trofi ini. Ya, gue sempat hadir di final beberapa tahun yang lalu ketika Manchester United menghadapi Manchester City di Wembley. Ada vlognya juga di channel ini, ada videonya juga. Sobat Football United bisa lihat video tersebut. Dan ya, memang kompetisi ini sangat luar biasa, Piala FA, terutama atmosfer finalnya. Dan ini merupakan kompetisi tertua di Inggris, sehingga merupakan turnamen juga menurut gue yang sangat bergengsi. Dan Manchester United dengan situasi musim ini ya, tetap menurut gue harus melihat ke bagaimana cara memenangkan trofi ini setelah terutama tersingkir di Carabao ya. Pembicaraan dengan para pemain dan juga Kobbie Mainoo. Dia nampaknya berada pada situasi yang bagus. Kobbie Mainoo tidak terlalu mempedulikan ya apa yang terjadi di media. Dan ini merupakan situasi yang natural dari Kobbie Mainoo. Saya tahu dia cukup bagus ya, dan saya juga mengetahui dia untuk waktu yang cukup panjang. Saya telah melihat dia di klub ini cukup lama dan juga memiliki pembicaraan dengan dia. Dia berada pada situasi yang bagus, tapi saya tahu Kobbie dan dia tahu diri saya juga, dan juga Travis Binion, dan dia juga sangat nyaman dengan lingkungan saat ini. Dia berada pada situasi yang bagus, dia berlatih bagus. Jadi saat ini sulit untuk membaca keadaan ya. Tapi ya, kita akan terus memperhatikan apakah memang Kobbie Mainoo ini misalnya akan ditampilkan dari awal atau tidak. Gua pikir peluang itu ada. Walaupun
gue lebih melihatnya dia akan tampil dari bangku cadangan. Tentu saja saat ini, terutama dengan pergantian pelatih ya, Kobbie Mainoo ini menjadi salah satu topik. Dan dia sendiri secara pribadi pasti melihat ini merupakan sebuah peluang untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dengan tujuan ya bisa masuk ke skuad Piala Dunia tim nasional Inggris. Dan untuk itu menurut gua ya, ya dia tetap harus bersaing. Saat ini Manchester United misalnya bermain dengan sistem yang berbeda lagi, dengan formasi yang tidak sama, dengan strategi yang serta pendekatannya juga yang tidak sama dengan sebelumnya. Dia tetap harus menunjukkan bahwa dia memang bukan hanya karena faktor keberuntungan adanya pergantian di tim teknis kepelatihan Manchester United maka dia bisa tampil ataupun dapat menit yang lebih banyak, tapi dia juga harus menunjukkan permainan yang bagus. Di mana ketika menghadapi Burnley, gue masih melihat dia permainannya ya menurut gue biasa-biasa saja, dan secara keseluruhan bahkan kalau dinilai dengan pemain-pemain yang sebelumnya bermain lalu dia tampil bersama dengan beberapa pemain lain ya, artinya ada fase berbeda lagi, ada penurunan kualitas yang terjadi khususnya di lapangan tengah bagi Manchester United, dan ini masuk catatan sih seharusnya ya, khusus tentang Kobbie Mainoo itu sendiri. Harry Maguire. Ya, tentang Harry Maguire, Darren Fletcher mengatakan dia telah absen cukup lama, jadi kita akan melihat kemampuannya ya, ketersediaannya, dan keputusan belum dibikin terkait dengan menit bermainnya. Tapi ketika Anda melihat pemain kembali lagi seperti Mason Greenwood, Kobbie Mainoo ataupun Bruno Fernandes, ada beberapa pengertian ya dengan menit-menit pertamanya, di mana kita harus mengaturnya dengan sangat hati-hati dengan proses untuk bisa terus berkembang. Jadi saya pikir Harry Maguire akan berada di situasi tersebut di akhir pekan ini. Lalu tentang akademi ini ya. Secara sejarah di klub ini ya, kita membangun sekitar tim akademi. Kita memiliki akademi yang sangat luar biasa, dan rekor kita menunjukkan hal tersebut ataupun catatan kita menunjukkan hal tersebut. Saya tidak bisa berdiri di sini dan mengatakan segalanya daripada hal tersebut. Kita memiliki catatan yang luar biasa, dan ini sangat sulit untuk dikalahkan terkait dengan sejarah klub bahkan di seluruh dunia. Kita memiliki pemain-pemain yang luar biasa, talenta yang sangat luar biasa, dan saya melihat ada banyak kerja keras dan juga kerendahan hati dari para pemain muda yang belum sempurna. Karena mereka masih muda dan mereka belajar dan mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kadang kita meminta terlalu banyak dari pemain muda, dan secara umum ini bukan sebuah kritik untuk semua orang. Ini hanya kepercayaan saya. Jadi saya pikir kita harus membiarkan mereka ini belajar, kita mendidik mereka, membantu mereka, berusaha untuk mengerti mereka ketika mereka akan membuat kesalahan, dan mereka akan melakukan hal yang mungkin akan membuat Anda frustrasi. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan bimbingan yang bagus dari pelatih-pelatih, anggota keluarga, dan juga tim utama, dan juga bagian dari kita ya, dan ini merupakan juga tanggung jawab pekerjaan kita untuk mengembangkan mereka di Manchester United. Yang saya bisa katakan adalah saya bekerja dengan mereka sebagai individu-individu, dan secara umum di akademi ya, yang saya kerjakan dengan sangat keras dan juga jujur. Mereka ini sangat bisa dilatih dan anak-anak dengan talenta super. Kita memiliki banyak talenta di akademi kita, dengan harapan mereka bisa menunjukkan ya bahwa mereka ini bagus, seperti Chelsea yang dilakukan ketika menghadapi Burnley, di mana sangat dekat untuk mencetak gol yang fantastis ya. Ya menurut gua dengan adanya Darren Fletcher ini besar kemungkinan juga akan ada pemain akademi, dan kalau gua melihat pemain akademi itu ya Chelsea nampaknya yang akan mendapatkan kesempatan, punya peluang seperti itu ketika menghadapi Brighton nantinya. Memimpin dan kepercayaan diri. Ya ini hanya saran. Saya berbicara dengan mereka, dan saya juga berusaha untuk melihat gambaran ya dari apa yang diharapkan.
dan bagaimana untuk mengatasi kekecewaan di pertandingan, dan bagaimana melihat dari situasi yang berbeda sebuah pertandingan. Jadi ini terkait dengan kritikan mungkin ya kepada Darren Fletcher. Ada banyak waktu latihan untuk dilakukan, tapi kita juga mereview pertandingan menghadapi Burnley, dan ada beberapa kunci-kunci detail di mana kita berusaha untuk perbaiki. Ini merupakan hal yang konstan ya, di mana ya ada video, pembicaraan, latihan di tempat latihan, dan bagaimana untuk mengatasinya dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang baru yang terjadi di pertandingan, dan bagaimana bisa berkembang dan membangun sebagai sebuah tim, memperbaiki kepercayaan diri, dan terus berlari ketika Anda juga mengatasi situasi-situasi tersebut. Bagaimana mengatasi kekecewaan di sepak bola, ini segalanya di dalam dan juga di luar lapangan. Ada situasi yang berbeda di pertandingan, dan mengenali dan mengerti Anda memiliki 90 menit ya untuk bisa menunjukkan hal-hal, dan tidak ada yang sempurna. Orang-orang sering melihat ke perfection ataupun hal yang perfect, yang sempurna. Sepak bola ini tentang peluang, keberuntungan, dan juga ada hal-hal lain yang bisa terjadi. Kalau melihat pertandingan ya, kita kebobolan satu tembakan di gawang kita, dan lainnya ini off target, lalu seri 2-2, tapi itu adalah sepak bola. Ketika kita memiliki gol yang tidak disahkan, ini merupakan situasi yang tidak beruntung, tapi hal-hal tersebut terjadi di sepak bola. Anda harus bisa mengatasinya dan juga menghadapinya dengan konsisten, dan juga terus percaya bahwa ada 90 menit ya, dan Anda bisa membalikkan keadaannya. Ya, ini seperti kayak ingin menegaskan kalau situasi kemarin menghadapi Burnley bisa saja sebaliknya, karena Manchester United ini menciptakan banyak peluang, dan namanya sepak bola tetap aja ada keadaan-keadaan yang mungkin di luar perkiraan gitu ya. Tapi kalau menurut gua, oke, hal yang sempurna itu tidak ada. Tapi bagaimana hal ini kan hampir selalu terjadi di Manchester United musim ini. Artinya mereka unggul dulu, lalu mereka ceroboh, mereka kebobolan. Mereka unggul dulu, mereka ceroboh, mereka kebobolan. Atau ya hal kebobolan itu yang terjadi karena kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan detail. Ini kan sudah terlalu sering terjadi, sehingga menurut gue juga paham memang sepak bola ada sisi keberuntungan, ada sisi sepak bola apapun itu, tapi ada juga hal-hal yang bisa dikerjakan untuk misalnya memperkecil ya hal-hal yang tidak terdeteksi itu terjadi, sekaligus juga memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan kemenangan. Menurut gue sih seperti itu. Ada hal lainnya, mungkin ini yang akan gue bahas terakhir, itu adalah pembicaraan dengan Ratcliffe. Belum ada proses, akan terus berlangsung ya. Saya bekerja di sini dan saya akan berbicara ke Omar dan juga Jason bagaimana proses berlanjut. Untuk saya fokus ke pekerjaan saat ini yang diberikan kepada saya itu adalah mempersiapkan tim untuk 2 pertandingan. Belum ada pikiran lain atau pembicaraan terkait dengan masa depan saya. Jason Wilcox dan Omar Berada telah memberikan kepada saya tanggung jawab penuh untuk mengambil kontrol di 2 pertandingan ini. Saya membuat keputusan saya sendiri, saya memimpin tim, saya membimbing tim, saya mempersiapkan tim, dan itu yang telah saya lakukan. Tidak ada pembicaraan di luar dari dua orang tersebut ya di posisi tinggi di klub ini. Jadi belum diputuskan juga, karena memang Darren Fletcher ada peluang juga tentu saja untuk bisa menjadi interim head coach di Manchester United sampai dengan akhir musim nanti. Walaupun ya seperti diberitakan ya, balik lagi memang Ole Gunnar Solskjaer itu yang paling terdepan saat ini kemungkinannya. Lalu ada Michael Carrick, ada juga Ruud van Nistelrooy, ada juga Darren Fletcher, tapi belum ada hal yang pasti ini terkait dengan posisi tersebut. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Balik lagi, situasi menghadapi Burnley dari tim, ketersediaan tim nampaknya sama seperti, ini ketika menghadapi Brighton, kok menghadapi Burnley terus. Menghadapi Brighton ini sama dengan situasi menghadapi Burnley. Artinya pemain yang tersedia, sehingga menurut gua besar kemungkinan susunan pemain pun juga akan sama ini. Seperti ketika menghadapi Burnley, mungkin kalaupun ada perubahan,
menurut gue bisa jadi di lini tengah. Antara Ugarte atau Casemiro mungkin akan diganti oleh Kobbie Mainoo. Lainnya menurut gue akan tetap sama. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.